Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah secara online di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam waktu ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari bersama-sama kita berdiri dan menaikkan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhanlah yang layak dipuji, layak menerima sembah dan hormat kita, sebab Dia adalah Bapa Pencipta, Kristus Juru Selamat, penopang alam semesta, Roh Kudus penghibur sejati. Mari kita menyanyikan pujian Worthy of Worship. Worthy
umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi, sehingga kami boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Kiranya Tuhan menopang, menolong, melawat dan memberkati kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar, dan nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami untuk memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu atas setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang telah kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, dan juga rekan-rekan sepelayanan sekerja kami yang telah kami sakiti mereka. Kami mohon ampuni kami dan kasihani kami ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau sajalah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni setiap dosa kesalahan yang kami akui dengan jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami supaya kami senantiasa bersandar, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami semuanya memperoleh belas kasihan yang datang daripada Tuhan. Karena Engkau telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk membasuh, menyucikan, menguduskan setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan jangan biarkan kami juga larut dan hanyut dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa, karena kami percaya Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Kristus Yesus sudah membebaskan kita dari hukuman dosa dan maut. Dosa kita dan hutang-hutang dosa kita telah ditebusnya, sebab Dia adalah Juru Selamat yang ajaib. Mari kita puji Dia. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. Hutang dosa ditebusnya, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku.
hajat, Yesus Tuhanku. Ku diberi kuasa menangnya Juru Selamat yang ajaib, peperangan dimenangkan. Juru Selamat yang ajaib, Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 33 ayat 1 sampai dengan 11. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Harrison Butar-Butar, mari kita menyanyikan pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan memulainya di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena tanpa pimpinan Tuhan kami tidak mengerti, bahkan tanpa anugerah-Mu kami tidak bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya, dan berkatilah di dalam kasih dan anugerah-Mu. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah tema, yaitu bertanding sampai akhir. Saya ulangi, tema yang kita mau dengarkan hari ini adalah bertanding sampai akhir, yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini merupakan surat 2 Timotius. Ini merupakan surat Paulus menjelang kematiannya. Bahkan di bagian pasal yang keempat ini, sebelum kita berbicara nanti tentang pertandingan, Paulus memulainya dengan pernyataan bahwa dia sudah mengetahui bahwa akhir kehidupannya sudah selesai. Karena itu dia sedang memberikan nasihat-nasihat pastoral yang begitu mendalam kepada anak didiknya, kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Kenapa? Karena Timotius adalah seorang pemimpin muda yang luar biasa, tetapi juga dia mengalami desakan, tekanan, dan segala persoalan di dalam penggembalaan yang dia lakukan. Oleh karena itu, Paulus merasa perlu untuk memberikan nasihat kepada Timotius bagaimana dia bisa menjadi orang yang berhasil di dalam memenangkan pertandingan. Dan tentu kita akan belajar dari nasihat Paulus dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Paling tidak kita hari ini akan belajar 3 poin bagaimana seorang pelayan Tuhan mampu memenangkan pertandingan. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, di mana seluruh anak Tuhan, seluruh umat Tuhan mampu menjadikan hidup ini sebuah pertandingan. Menarik sekali, Paulus memulai pemikirannya dengan sebuah poin pertama, yaitu dia menyatakan bahwa dia sudah tahu waktu akhir hidupnya. Kenapa saya mengangkat poin pertama adalah Paulus tahu akhir hidupnya. Begini, Paulus tahu akhir hidupnya, maka dia bersiap. Maka dia mempersiapkan dirinya dengan luar biasa. Bahwa
dia sedang memasuki masa-masa akhir perjalanan iman dia, perjuangan iman dia. Dan dengan segala daya yang dia punya, dia ingin mengakhiri itu dan berakhir dengan baik. Dan itu dia sampaikan kepada Timotius dan juga kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa dia tahu masa kehidupannya akan segera berakhir. Sungguh bahagia kalau kita punya kesempatan diberikan oleh Tuhan, pemahaman kapan kita akan mengakhiri kehidupan di muka bumi ini. Tentu kita akan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Tentu kita akan mulai memperbaiki diri dan lebih baik lagi dari yang pernah sudah kita kerjakan di dalam perjuangan iman yang Tuhan sediakan dalam perjalanan hidup kita. Tetapi dengarkan baik-baik, ini menjadi sebuah titik tolak yang bagus, yang sangat-sangat baik buat kita. Kenapa? Begini, kalau seorang Paulus saja tahu kapan dia akan mengakhiri hidupnya, dia memperjuangkan kehidupannya lebih baik lagi. Yang menjadi topik kita, tekanan kita pada poin yang pertama ini adalah bagaimana dengan kita yang tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengetahui kapan kita akan mengakhiri kehidupan di muka bumi ini. Saya tidak mengatakan Paulus tahu besok jam berapa, hari apa, tanggal berapa, tidak. Tetapi dia sudah merasakan bahwa waktu yang disediakan Tuhan buat dia akan segera berakhir. Sehingga dia menyampaikan nasihat pastoral yang demikian dalam itu. Nah, buat kita banyak sekali orang-orang atau umat Tuhan yang tidak diberi kesempatan seperti itu. Oleh karena itu kita harus lebih lagi. Kita harus berjaga-jaga dalam perjalanan hidup kita. Supaya kita jangan salah. Supaya kita tidak melakukan penyimpangan. Kita tidak terhilang dari jalan yang Tuhan sudah tentukan. Kita memperbaiki diri dari yang kita pernah kerjakan yang menurut kita tadinya mungkin sudah baik. Ternyata setelah kita lihat di depan ternyata itu kurang baik atau tidak baik. Dan kita perlu perbaiki. Kita harus senantiasa setiap kali kita bangun tidur, setiap kali kita memulai hari, kita mulai menanamkan di hati kita bahwa mungkin hari ini adalah hari terakhir yang Tuhan anugerahkan kepadaku. Oleh karena itu aku harus mengerjakan perjalanan dan perjuangan imanku hari ini dengan semaksimal mungkin di dalam anugerah Tuhan. Jangan pernah lengah, jangan pernah kendur. Jangan pernah kita tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Dan kemudian kita berleha-leha, kita bermain-main dengan kehidupan ini. Dan ketika kematian itu menghampiri kita, ternyata kita tidak siap seperti wanita bodoh dan wanita bijak. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus tahu persis bahwa kita dapat bersikap waspada. Dan itu sebuah keputusan dalam hidup kita. Kita harus komitmen di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan sesuai dengan pastoral yang disampaikan oleh Paulus. Kita harus tanamkan dalam hati kita setiap hari yang Tuhan sediakan buat kita. Kita waspada, kita komitmen untuk mengerjakan semua dengan semaksimal mungkin di dalam perkenanan Tuhan dan anugerah Tuhan. Jangan lengah, sekalipun jangan lengah. Jikapun kita lengah, segera berbalik, segera kita mengambil sikap, memohon pertolongan Tuhan kembali, mengampuni kita dan memelihara kita dan memimpin kita kembali. Supaya apa? Supaya kita tetap di dalam jalan yang Tuhan tentukan, on the track yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita disampaikan dalam nasihat pastoral dari Paulus. Paulus mengatakan bahwa kita semua harus ikut dalam pertandingan iman. Harus ikut dalam pertandingan iman. Karena Paulus memaknai perjalanan hidup yang Tuhan sediakan atau waktu kehidupan yang Tuhan sediakan sebagai sebuah pertandingan. Memang ada beberapa terjemahan. Terjemahan lama menerjemahkan peperangan iman. Saya agak setuju dalam beberapa hal tentang istilah peperangan iman. Di mana peperangan iman penekanannya adalah sekuat mungkin berjuang. Nah, itu saya setuju. Tapi memang ada
konotasi yang memang cukup diwaspadai oleh para penterjemah di dalam memakai kata peperangan iman. Kenapa? Karena di dalam peperangan kadang-kadang aturan-aturan itu suka dilanggar karena di sana situasinya chaos ya. Kadang tipu itu kan dipandang sebagai strategi dalam perang. Tipu muslihat terhadap musuh dan segala macam. Jadi cukup sumir di dalam arti peperangan. Sedangkan NIV menerjemahkan perjuangan yang baik. Perjuangan ini positif, konstruktif, terjemahan dari NIV. Tetapi memang perjuangan itu sangat luas istilah ini. Saya cukup setuju dengan terjemahan LAI yang mengatakan pertandingan iman. Kenapa? Kita akan bahas dalam poin yang kedua ini. Yang pertama, ada beberapa hal yang kita tangkap dari pertandingan. Satu, di dalam pertandingan ada aturan. Nah, ini yang saya senang. Makanya saya setuju dengan terjemahan LAI karena di dalam kita menjalani hidup ini bukan kita gerasak-gerusuk seenak kitanya saja, maunya kita. Kamu nggak mau ini ya udah, saya punya aturan sendiri, saya berjalan sendiri. Oh tidak. Di dalam waktu yang Tuhan sediakan buat kita, Tuhan menempatkan kita dalam sebuah pertandingan yang ada aturannya. Pertandingan atletik punya aturannya, pertandingan bola basket ada aturannya. Mana mungkin pertandingan atletik bawa bola, tentu bawa badan dan berlari. Ada yang 100 meter, 200 meter, ada yang sprint 400 meter, ada yang jalan yang jauh. Ada aturan masing-masing. Tetapi paling tidak kita mengerti bahwa dalam perjalanan iman kita ini ada aturan yang jelas. Dan aturan yang terbesar itu dibingkai dalam bingkai yang besar. Namanya kasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, yang terbesar yang kedua adalah kasihi sesamamu manusia. Ini aturan yang paling mendasar, yang mendasari semua gerak langkah iman kita di hadapan Tuhan. Kita nggak boleh sembarangan. Kalau kita mengerjakan pekerjaan ini, kita harus tanya kepada diri kita, kita bertanya kepada Tuhan, kita berdoa, bersat teduh kepada Tuhan. Tuhan, ini bisa nggak? Ini boleh nggak Tuhan? Ini benar nggak? Ini berkenan tidak? Sehingga Yakobus 5 mengatakan kalau engkau hendak ke kota Anu, pergi ke kota Anu, merencanakan ini dan itu, tanyakan sama Tuhan. Itu kata Yakobus 5. Tidak boleh sembarangan hidup kita. Kita bangun, kemudian kita cari handphone, kemudian kita mandi, kita pergi. Nanti ada masalah baru Tuhan dipanggil. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa jahat sama? Kenapa Tuhan membiarkan? Tunggu dulu. Tuhan tidak diajak. Tuhan tidak diikut sertakan dalam perjalananmu, dalam rencanamu, dalam semua yang kau kerjakan. Jangan kau salahkan Tuhan, sungguh engkau jahat. Sudah tidak pernah menyertakan Tuhan, sudah tidak pernah menempatkan Tuhan sebagai pemimpin perjalananmu. Engkau salahkan Tuhan ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, selalu Tuhan yang disalahkan. Sungguh engkau jahat. Dan saya jahat kalau kita menjadi orang yang seperti itu. Kasihi Tuhanmu dan kasihi sesamamu. Ketika kita berjalan juga mengerjakan ABC pekerjaan kita, kita sudah harus pikirkan ini menyakiti dia enggak? Ini menipu dia enggak? Ini membuat dia jatuh tergeletak enggak? Ada siasat jahat enggak dalam apa yang saya kerjakan ini? Kita harus pikirkan bahwa mereka juga orang-orang yang diciptakan Tuhan dan dikasihi Tuhan. Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Bahkan kita mengasihi mereka. Kalau mereka salah, kita harus diajar oleh firman Tuhan untuk mengampuni mereka. Itu sulit sekali. Makanya saya selalu mengatakan kepada umat Tuhan, kekristenan itu sangat mudah diucapkan, sangat mudah dipahami, sulit dan hampir mustahil kalau tanpa anugerah Tuhan untuk mengerjakannya secara suci, kudus dan sejati di hadapan Tuhan. Yang kedua, arti kata pertandingan iman itu ada perjuangan di sana. Dan ada kerinduan di sana. Nanti bisa baca di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Bandingkan dengan 2 Timotius 4 ayat 8c. Di sana ada kerinduan, ada perjuangan kita.
Jadi begini maksud saya, kita berjalan dalam perjuangan iman itu kita nggak pasif, terus skeptis, terus lemes, terus lemah. Enggak, itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah merasakan kasih karunia Tuhan, kita harus semangat, interest, kita harus exciting, kita harus bergairah menjalani hidup ini. Jangan lemes, sepertinya putus asa. Buat apa ya? Nggak ada lagi ini, nggak ada yang ininya, sama aja lah. Begini, semuanya sudah pesimis. Itu bukan hal Tuhan. Ya, perjuangan kita tuh luar biasa. Kata Paulus di dalam perjuangan yang bagian kedua dari poin kedua tadi ada satu, perjuangan melawan iblis. Dibaca di Efesus 6, khususnya ayat 12. Iblis berat itu karena dia punya kuasa. Dia tidak maha tahu tapi dia banyak tahu, begitu ya. Dia tidak maha tahu tapi dia banyak tahu. Jadi kecenderungan kita dia udah tahu tuh kecenderungannya. Itu dah, hati-hati dengan si iblis. Apalagi kita melawan kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat. Itu dalam Efesus itu disampaikan. Dan itu nyata. Itu dalam perspektif teologis itu ada, benar, dan sungguh punya kuasa. Hati-hati. Kami dulu dalam perjalanan misi kami banyak menghadapi serangan-serangan kuasa kegelapan. Ya kalau di tempat-tempat yang kurang ya biasanya menyerang dari belakang. Tapi kalau di tempat-tempat yang kegelapannya luar biasa, okultismenya sangat tinggi, mereka datang langsung. Mereka menyatakan tidak suka dengan kehadiran tim misi. Kemudian dia bilang saya ingin mencobai saudara. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, mungkin nyawa kita akan melayang. Tetapi kalau kita sungguh di dalam Tuhan, kita melawan kuasa kegelapan bukan karena kita hebat. Kita berserah dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita dari panah-panah, dari serangan si jahat. Dan Paulus mengatakan itu. Hati-hati, musuh kita bukan darah dan daging. Terutama maksudnya, tetapi ada roh-roh jahat. Penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Yang kedua yang kita lawan dalam perjuangan adalah melawan musuh-musuh. Musuh-musuh itu banyak. Ada musuh yang di luar, itu biasanya orang fasik tentunya ya. Nanti bisa baca dalam Roma 1, 19 sampai 21. Wah ini nih yang bahaya nih. Orang-orang ini kalau bahasa orang-orang Tionghoa sebagian gitu, ini oban nih. Udah salah, dia taunya dia benar. Pokoknya dia nggak mau tahu. Pokoknya yang dia percaya itu benar. Susah dikasih tahu. Wah ini susah. Kita melawan orang-orang seperti itu. Kita harus kuat menghadapi itu. Perjuangan kita dalam pertandingan ini adalah melawan orang-orang fasik. Yang menjadi menarik begini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita itu merasa iri melihat orang fasik menghina Tuhan, melawan Tuhan, jahat kepada anak Tuhan gitu ya. Tetapi hidupnya senang, tenang, tidak ada sakit. Sehingga pemazmur juga kadang-kadang merasa iri gitu ya. Dalam beberapa mazmur 1 ya. Kemudian ada mazmur yang lain mengatakan mereka itu badannya tambun-tambun, kemudian tidak ada sakit, mereka menipu, yang menindas, ya jahat, menentang Tuhan juga menentang Tuhan, tapi nggak ada apa-apa, nggak ada konsekuensi, sehingga kadang-kadang anak-anak Tuhan iri. Waduh, kalau begini enakan jadi orang-orang yang di luar Tuhan begitu. Pemikiran ini yang salah. Kita harus lawan itu. Dan melawan pemikiran di dalam hidup kita bahwa mereka itu adalah orang berdosa dan orang yang akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Itu serangan dari luar. Tetapi ada serangan yang lebih berbahaya, yaitu serangan dari dalam. Siapa itu? Orang-orang yang mengaku Kristen, khususnya dalam sejarah perjalanan iman Paulus dan para rasul. Adanya konflik di tengah umat Tuhan, gereja-gereja lokal yang mereka bina, khususnya yang dibina oleh Paulus dan teman-teman. Ada orang-orang Kristen yang masih memikirkan hukum legalistik sebagai syarat mendapat keselamatan, memelihara keselamatan, dan mencapai kemenangan dalam keselamatan itu. Orang-orang legalistik ini yang berusaha menempatkan aturan demi aturan di dalam
bertuhan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Seakan-akan kalau tidak ada aturan ini, kita tidak mendapatkan keselamatan itu. Padahal Abraham hanya karena dia percaya keluar dari tanah Ur Kasdim, diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu tangkap nanti di kitab Ibrani. Ya, karena Abraham meninggalkan tanah Ur Kasdim, dia pergi meninggalkan sanak keluarganya, dan kemudian dia mengikut suara Tuhan. Itu diperhitungkan sebagai ketaatan, obedience di hadapan Tuhan. Dan itu sudah dianggap, sudah ditempatkan oleh Tuhan dalam kasih karunia Tuhan sebagai kebenaran. Hati-hati, kita sebagai umat Tuhan jangan pernah kembali lagi ke masa legalistik itu. Seakan-akan anak Tuhan harus begini, begitu, begini, begitu. Kalau nggak begini, nggak bakal masuk surga. Kalau begini, nggak berkenan. Semua akhirnya, semua umat Tuhan terbebani. Dia merasa dia kok susah sekali jadi anak Tuhannya. Nggak ada anugerah di dalamnya. Kemudian dia bilang, ini apaan sih? Ini kepercayaan apa sih? Saya tidak mau seperti ini. Hati-hati, kita jangan seperti itu. Banyak orang mengatakan kalau kamu tidak perpuluhan, tidak begini, maka kamu tidak akan selamat. Keselamatan bukan karena kita memberi perpuluhan. Keselamatan bukan karena kita memberi persembahan. Keselamatan bukan karena kita membangun gedung gereja. Keselamatan sepenuhnya karena anugerah Tuhan. Dan orang yang diberi anugerah itu dan mengalami anugerah itu secara kesejatiannya, maka tanpa disuruh, karena dia mengasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka dia memberi tanpa ada tendensi 5%, 10%. Dia akan beri yang terbaik di dalam kerelaan dan dalam sukacita. Jangan dibalik cerita ini. Dimulai dengan anugerah, kemudian menampilkan manifestasi sukacita, kerelaan, dan juga keikhlasan kepada Tuhan. Bukan karena kita memberi. Jadi gereja tidak boleh menuntut A, B, C. Biarlah itu menjadi kesadaran. Setiap orang yang sudah merasakan anugerah di dalam Tuhan, dia pasti akan selalu ingin, merindukan untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebagai sebuah pengabdian, ucapan syukur kepada Tuhan. Hati-hati, ada serangan dari dalam yang lebih berbahaya dari serangan dari luar yang disebut orang fasik. Kenapa? Karena dari dalam berbajukan orang Kristen, berkata-kata seperti orang Kristen. Tetapi justru ini bibit perpecahan yang luar biasa dan bisa membawa orang kepada penyimpangan, penyesatan, bahkan membuat orang jauh dari Tuhan. Yang terakhir dalam perjuangan pertandingan ini, apa yang diperjuangkan di dalam semangat yang luar biasa tadi, yaitu perjuangan melawan dosa. Nanti bisa baca dalam Roma 8 ayat 6-7. Nanti juga bisa baca dalam keinginan daging, keinginan roh dalam Galatia 5 ayat 17-26. Di mana orang yang di dalam Tuhan tidak langsung menjadi sempurna dan tidak punya keinginan untuk melakukan kesalahan. Tetap ada. Disitulah perjuangan iman kita bekerja terus menerus di dalam anugerah Tuhan. Keselamatan itu sudah, tetapi dia sedang bekerja dalam hati dan pikiran kita dan hidup kita semua. Dan akan mencapai kesempurnaannya ketika dia datang kedua kali. Kita harus terus memohon pimpinan Tuhan. Melawan dosa, keinginan daging, perpecahan, kemarahan, kebencian, tawar hati, dendam, tipu muslihat, kekejaman, kedengkian. Semua itu masih ada bibit-bibit di dalam hidup kita. Tetapi bibit kebenaran lebih besar. Oleh karena itu orang yang di dalam Tuhan harusnya mampu mengalahkan bibit-bibit keberdosaan itu. Dan melawan dalam anugerah Tuhan. Maka setiap hari semakin lebih baik. Setiap hari semakin lebih baik. Setiap hari akan lebih baik. Yang tadinya sangat pemarah menjadi pemarah. Menjadi kurang pemarah. Dan sangat-sangat kurang pemarah. Sampai mencapai kesempurnaannya kepada hari Tuhan dan kita disempurnakan. Mungkin kita tidak bertemu hari Tuhan, tetapi paling tidak ketika eskaton, masa kematian itu menghampiri kita, kita sudah mencapai tahap yang Tuhan sediakan buat kita dalam kehidupan kita. Yang terakhir, pesan
pastoral Paulus kepada Timotius dan kita semua anak Tuhan. Bertandinglah sampai akhir. Bertandinglah sampai akhir. Nggak enak, lucu, tidak menarik. Pertandingan cuma diselesaikan 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ataupun 1/berapa. Tetapi pertandingan itu ada pertandingan yang seru, pertandingan yang sejati, pertandingan yang di sana ada seluruh penumpahan kekuatan kita untuk bertanding dengan semangat untuk tidak menyerah. Kenapa? Karena kita harus selesaikan sampai akhir sebagai bukti bahwa kita adalah anak Tuhan yang sejati. Yang kedua, di ujung sana, di titik akhir itu ada yang namanya mahkota. Kita akan mendapat mahkota kebenaran dari Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa baiknya. Bukan hanya dia menyelamatkan, dia pelihara dalam perjuangan iman pertandingan tadi, kemudian selesai dikasih lagi mahkota yang disebut dengan mahkota kebenaran. Karena kita bukan orang benar dan kita bukan pemilik kebenaran. Tetapi itu semua anugerah Tuhan diberikan kebenaran dan diberikan menjadi orang yang benar. Tapi selesaikan pertandingan ini. Dan dalam pertandingan ini semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik sampai optimal. Saya kasih contoh sebagai ilustrasi penutup di bagian akhir ini. Ketika saya kelas 1 saya belajar menulis, maka saya menulis kurang baik. Dan kemudian guru saya mengatakan, tulisan kamu sudah bagus. Kelas 1 baru belajar menulis halus. Kemudian ketika dia masuk ke kelas 2, saya masuk ke kelas 2. Dan kalau saya tetap tulisannya seperti itu, guru saya yang kelas 2 akan berkata, tulisanmu tidak bagus. Tapi kalau saya menulis mengalami peningkatan di kelas 2 lebih baik, maka guru kelas 2 saya akan mengatakan, tulisanmu bagus. Kalau lebih tendensius lagi, tulisanmu sempurna. Sempurna untuk kelas 2. Lebih baik untuk kelas 1. Tetapi kalau mencapai kelas 3, saya masih menulis seperti kelas 2 dan tidak ada perubahan, maka saya dinamakan tidak bertumbuh. Pertumbuhan itu adalah terus ke arah kesempurnaan. Saya boleh jatuh, tetapi saya jatuh untuk melinting lebih baik lagi. Daud pernah jatuh. Musa pernah getok batu. Tetapi semuanya berakhir di dalam kesadaran bahwa saya ada kesalahan dan ingin memperbaikinya di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bisakah kita melakukan kesalahan? Bisa. Tetapi dengar baik-baik. Ketika kita jatuh, bangkitlah. Tetap jaga dan pelihara semangat kita untuk mencapai garis akhir. Jangan pernah menyerah, terus bertanding dalam aturan yang benar, dan kerahkan semua kemampuan kita, dan minta Tuhan menuntun kita. Waspada terhadap semua musuh-musuh kita, baik iblis, orang fasik, orang-orang sekeliling kita yang namanya umat Tuhan, tetapi dengan pemikiran-pemikiran salah, legalistik dan semua. Dan terutama hati-hati dengan dosa yang masih ada di dalam kehidupan kita. Sedang berjuang mencapai titik nadirnya karena kuasa anugerah sedang bekerja mencapai titik optimalnya. Oleh karena itu kita harus berjuang dalam kebaikan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, jangan menyerah. Mari kita semua masuk ke dalam pertandingan yang baik ini. Mata kita tertuju kepada garis akhir di dalam anugerah Tuhan tanpa takut, tanpa gentar. Karena di sana ada anugerah Tuhan. Hidup kekal dan mahkota kebenaran Tuhan sudah sediakan buat semua orang yang berjuang, yang merindukan sampai di titik akhir. Sebagaimana Paulus berkata, aku tahu kehidupanku sudah selesai. Darahku sudah mulai ditumpahkan dan masa hidupku akan berakhir. Tetapi aku mengakhiri pertandingan yang baik ini. Biarlah nasihat yang baik dari Paulus menjadi nasihat buat kita semua, buat anak-anak Tuhan.
Jangan pernah kalah. Karena anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan tidak dapat dikalahkan oleh si jahat. Kita harus berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang menolong kami, agar kami mencapai titik akhir dan mengakhiri pertandingan yang baik ini, dan kami memperoleh mahkota kebenaran dari Tuhan. Berkatilah kami selalu Tuhan, agar kami dapat berjaga-jaga dari musuh-musuh kami, dari dalam, luar, juga dari dosa, dan juga dari kuasa-kuasa kegelapan yang menginginkan kami jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kiranya penyertaan, pemeliharaan, dan anugerah-Mu yang menolong kami sampai kami memperoleh mahkota kebenaran di akhir pertandingan yang kami kerjakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur buat semua kebaikan Tuhan. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria, guna mendukung pelayanan-pelayanan rohani yang terus dilakukan oleh Yayasan Moria. Mari kita menaikkan pujian berjudul Kidung Agung dari KPPK 414. Tarikku cepat mengikutmu, hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harummu. Tuhan, Kau terindah yang puaskan hatiku, Kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iring di Kau selalu. Oh Tuhan, tarikku cepat mengikutmu, hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harummu. Tuhan, Kau terindah yang puaskan hatiku, Kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iring di Kau selalu. Kan ku iring di Kau selalu. Kan ku iring di Kau selalu. Baik Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan setiap syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan beranugerah bagi kami, sehingga kami boleh hidup, bernapas, dan dapat mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau Tuhan tidak henti-hentinya mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diwartakan, dikabarkan oleh abdi-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja,
melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Oleh kami berdoa pada saat ini, kami juga mohon ya Bapa, berkati kuduskan pelayanmu anakmu yang Tuhan perkenankan izinkan hari ini untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah kami semua, anak-anakmu yang mengikuti ibadah ini, kami semuanya boleh dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Supaya hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ampuni kami, kasihani kami. Kalau selama ini kami hidup juga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami melenceng dari kehendak-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, yang lemah tak berdaya. Biarlah kiranya kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan imannya oleh Tuhan. Untuk hidup bersandar, bergantung, berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya malapetaka, godaan iblis yang berusaha untuk menghancurkan kami, yang berusaha untuk membawa kami ke dalam berbagai-bagai persoalan. Kami mohon Tuhan, tolong kami, pimpin tuntun kami, arahkan kami ke jalan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengurus gereja ini, Tuhan berkati kami semuanya. Para pastor, para majelis, penatua, diaken, aktivis gereja ini. Di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia, Tuhan berkati kami. Pakai kami hanya sebatas alat-Mu saja di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Supaya kami memiliki motivasi yang benar di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing pribadi. Mengutamakan Tuhan, roh dan kebenaran-Mu yang terus kami nyatakan, bagikan, seringkan kepada seluruh anggota gereja yang Tuhan percayakan bagi kami. Ampuni kami kalau kami berambisi secara pribadi untuk memuliakan diri kami di dalam pelayanan ini. Tuhan ampuni dan kasihani kami Bapa. Biarlah kami semuanya diluruskan setiap motivasi pelayanannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pelayanan keluarga dan juga gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja, Tuhan berkati. Dalam setiap kebutuhan mereka, makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kiranya Engkau sang provider bagi mereka. Engkau akan mencukupkan bagi setiap mereka yang berseru dan memohon pertolongan dan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di setiap hospital, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat dan memulihkan mereka yang memohon berseru kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan pelayanan, Tuhan berikan bagi mereka. Yang sudah bekerja melayani, Tuhan berkati pekerjaan pelayanan mereka makin lebih baik lagi untuk menjadi saluran berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Berdoa bagi mereka yang sementara di studi juga, Tuhan berkati studi mereka, pelayanan mereka, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan jodoh di dalam kehidupan mereka. Kami juga mohon Tuhan Engkau berikan sesuai yang Engkau kehendaki bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan untuk Yayasan Meria yang terus mensupport, mendukung kami dalam setiap pelayanan secara holistik. Tuhan berkati para pengurus pelayan di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati bangsa kami. Dari pusat sampai ke daerah-daerah pemerintah kami. Tuhan beri hikmat, wibawa, otoritas yang datang daripada-Mu. Sehingga semua yang mereka kerjakan semata-mata untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Dan mensejahterakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam posisi berdiri,
Kita akan bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari surat Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 22a. Pada hitungan yang ketiga, mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya, supaya kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still.